Halo Sobat BK, kembali lagi bersama saya Gal di Podcast Bea Cukai Ternate. Pada kali ini kita kedatangan dua narasumber atau saya bilang abang-abangan saya di Bea Cukai Ternate. Mungkin izin boleh makan dari Bang. Oh ya, siap. Halo Sobat WK, saya Sukirman Busra. Saya sebagai fungsional pejabat pemeriksa Bea Cukai ahli pertama di Bea Cukai Ternate. Silakan, Bang. Halo Sobat WK, saya Tri Kustanto sebagai fungsional ahli pemeriksa Bea Cukai lanjutan di Bea Cukai Ternate. Oke. Pada kali ini kita akan membahas terkait ekspor angkut lanjut. Ini kan masih hangat di sini. Baru kemarin kita ada ekspor dari PT Mitra Tuna Mandiri. Mitra Tuna Mandiri ya, Pak. Betul. Nah, itu jadi ekspornya itu menggunakan alur ekspor angkut lanjut. Ya, betul. Jadi mungkin langsung saja dari Bang Tri dulu. Bisa dijelaskan sedikit ke kami apa itu ekspor angkut lanjut? Iya, izin untuk ekspor angkut lanjut ini sebenarnya mekanismenya ini mekanisme yang baru di Bea Cukai ya. Sebelumnya memang tidak ada mekanisme ini. Dulu biasanya kita mengenal hanya pelabuhan muat ekspor. Untuk mekanisme angkut lanjut ini, jadi kita ada mekanisme namanya pelabuhan muat asal. Jadi kapal barang ekspor itu akan didaftarkan di pelabuhan muat asal di Ternate misalnya, dan akan melalui transit ke pelabuhan muat ekspor yang ada di Surabaya misalnya. Jadi melalui istilahnya melalui pelabuhan lokal sebelum memasuki kapal ekspor sesungguhnya nanti di Surabaya. Mungkin seperti itu sederhananya sih. Bang Kirwan, tadi yang kita sempat bahas terkait per 13 sama per 27. Iya. Mungkin boleh dijelaskan ke kita semua bagaimana aturan ekspor barang ekspor lanjutan. Ya. Itu yang tertuang pada per 13 sama per 27. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sebuah kegiatan itu kan pasti akan ada mengacu ke dasar hukum. Jadi mungkin pertama kita lihat dulu sebenarnya tentang angkut lanjut ini sudah sebelumnya diatur di Per 13 tahun 2020. Nah, itu kemudian disempurnakan di Per 27 tahun 2024. Nah, kenapa disempurnakan? Karena untuk memberikan kepastian hukum agar lebih efektif dan efisien tentang pemuatan angkut lanjut ini. Juga untuk menyempurnakan proses bisnisnya. Jadi di Per 24 ini lebih diatur secara detail tentang mekanismenya, tentang prosedurnya, dan seperti yang disampaikan oleh Bang Tri tadi, diatur lebih jelas tentang adanya pelabuhan muat dan pelabuhan ekspor, seperti itu, Mas Galuh. Pelabuhan muat dan pelabuhan ekspor. Iya, Nanti di betul. per 13 itu sebelumnya belum diatur terkait pelabuhan muat sama ekspor ya, Pak? Jadi di Per 13 itu sebenarnya itu kan mengatur tentang mekanisme angkut lanjut untuk barang ekspor dan barang impor. Jadi dia itu mencakup sangat luas untuk ekspor dan impor. Nah, sementara untuk Per 27 ini lebih detail, lebih khusus untuk ekspor saja. Jadi di Per 13 sebelumnya itu tidak secara rigid dijelaskan bahwa ada yang namanya pelabuhan muat, ada yang namanya pelabuhan ekspor, seperti itu. Berarti untuk per 27 itu aturan yang lebih disempurnakan. Ya, penyempurnaan. Kemudian untuk dokumen-dokumen itu juga berbeda ya, Pak, di per 13 sama per 27? Kalau dokumen sebenarnya sama, karena jadi itu sebenarnya prosedur ekspor biasa. Jadi sama, dia menggunakan BC30, cuma di dalam BC30 itu lebih disempurnakan, lebih didetailkan terkait dengan asal pelabuhan muatnya dan asal pelabuhan ekspornya. Jadi secara dokumen sebenarnya sama. Sama, tapi di salah satu komponen di dokumennya BC30 itu ada tambahan pelabuhan muat sama bongkar ya, Pak? Pelabuhan muat dan pelabuhan ekspor. aja. Muat sama ekspor. Iya, betul. Oke, kemudian ini kan berarti kalau kita ngelihat dari PT MTM sendiri, Bang,
kan sebelumnya mereka itu kan tahun 2021 tuh pernah ekspor dari sini atau Belum. Jadi detailnya itu kemarin 2021 itu ekspornya melalui Surabaya tetap. Padahal dia ada pengiriman lokal dari sini lokal sampai Surabaya, baru dia membuat dokumen ekspor di Surabaya. Nah, sejak tahun 2024 ini kita melakukan pendekatan, kita melakukan lebih intens lagi dengan perusahaan dengan bantuan dari teman-teman dari karantina BKI dan Badan Mutu di Ternate juga. Kita melakukan pendekatan supaya kalau bisa kita melakukan ekspor dari Ternate karena mekanismenya sudah diatur dalam Per 27 2024 ini. Jadi hasil pendekatan itu akhirnya perusahaan mau untuk mencoba. Kemarin sudah baru rilis yang pertama dan alhamdulillah sukses berhasil dengan menggunakan kontainer lokal dari sini, 2 kontainer lokal dari sini dan diangkut lanjut menggunakan mekanisme seperti biasa seperti dari barang ekspor yang akan dimuat ke pelabuhan lain. Kita membuat outward manifest, terus di sana membuat inward manifest di Surabayanya dan dilakukan di Surabaya dilakukan proses pemuatan dan pembongkaran. Dan setelah selesai baru dimasukkan ke dalam kapal ekspor yang akan berangkat ke luar daerah Pabean. Jadi ini mekanismenya sebenarnya bisa dilakukan dan sudah lebih terbuka dan lebih mudah. Dan efek dari pemberlakuan mekanisme baru ini efeknya akan sangat banyak buat pemerintah daerah, terutama khususnya untuk daerah di Ternate ini atau di Maluku Utara secara umum. Jadi secara kalau dilihat dari sisi positifnya, Bang, itu bisa meningkatkan, mungkin salah satunya meningkatkan PAD ya. Betul, betul. Oke, ngomong-ngomong soal peningkatan PAD, berarti kan dengan adanya ekspor angkut lanjut ini kan diharapkan bisa bermanfaat bagi Maluku Utara ya, Bang? Betul. Cuma kan kalau kita lihat sekarang untuk fasilitas seperti pelabuhan kan memang di sini belum terlalu ini ya, Bang. Betul. Belum bisa dibilang belum siap ya, Bang. Iya. Makanya mungkin alur ekspor angkut lanjut bisa menjadi salah satu opsi ya, Bang, bagi eksportir atau calon-calon eksportir yang mungkin ingin melakukan ekspor dari Maluku Utara. Betul. Betul. Mungkin izin Bang Firman terkait alurnya itu bisa dijelaskan ke kita semua nggak, Bang? Bagaimana eksportir dari awal mula mengajukan ekspor angkut lanjut sampai dengan mungkin dokumenter. Nah, jadi pertama itu tentu yang paling pertama harus dimiliki oleh setiap ekspor itu ada namanya nomor identitas berusaha (NIB). Nah, itu di situ ketika pengguna jasa sudah memiliki itu dan mereka misal sudah mempunyai buyer nih di luar, sudah selesailah bisnis to bisnisnya dengan buyer, tinggal pengiriman. Nah, mereka nanti akan melakukan namanya pendaftaran di portal pengguna jasa Bea Cukai. Nah, sekarang kan kita sudah pakai itu CESA 40. Nah, jadi itu berbasis web, jadi mereka tinggal masuk ke portal beacukai.go.id, mereka melakukan pendaftaran registrasi. Setelah itu mereka akan mendapatkan user dan password. Nah, nanti mereka melakukan pengisian di sana formulir kepabeanannya untuk ekspor. Nah, setelah melakukan pengisian nanti mereka submit, akan terbit dokumen namanya NPE, Nota Persetujuan Ekspor. Nah, nanti dari nota persetujuan ekspor itu sebagai pelindung pemuatan dan pengangkutan ke pelabuhan tujuan ekspor. Nah, ini kan transitnya di Surabaya nih misal, atau di Tanjung Priuk. Seperti itu. Nanti di sana di Tanjung Priuk atau di Surabaya itu akan dilakukan lagi namanya proses restaffing karena kan angkut lanjut ini itu pemuatan barang ekspor melalui kantor pabean itu dilakukan itu pembongkaran dari kapal sebelumnya, kapal lokal. Pembongkaran, kemudian jika masih menggunakan kontainer lokal itu akan dilakukan restaffing ke kontainer ekspor. Kemudian akan dilakukan pemuatan ke kapal yang akan mengangkut ke luar daerah pabean, seperti itu. Nah, nanti jadi di Surabaya itu ada proses lagi dokumen pengajuan misal izin timbunnya di luar kawasan pabean, kemudian pengajuan restaffingnya ke kontainer ekspor. Nah, baru kemudian barang diangkut ke kapal ekspor untuk dilakukan pemuatan ke luar daerah pabean. Mungkin seperti itu sederhananya. Oke, berarti kan angkut lanjut ini sebenarnya melibatkan 2 kantor pabean ya, Bang? Ya, betul sekali. Kalau selama ini tuh mungkin
langkah kita atau peran kita, Pak, terkait dengan apa kita berkoordinasi dengan kantor, ketika kita bilangnya kantor Muat ekspor, ya, Pak? iya, muat muat ekspor. ekspor. Kita kan sebagai kantor Muat asal. Pemuat asal. muat asal. Iya. Nah, itu ada koordinasi nggak, Bang, antara kita dan kantor muat ekspor? Iya. Iya. Sebenarnya sih ya pasti ada koordinasi ya, nggak mungkin nggak ada koordinasi karena secara dokumen pun akan nyambung. Di sini kan kita mengeluarkan outward manifest, nanti di sampai Surabaya si agent kapal akan mengeluarkan outward manifest dan itu akan diterima oleh Bea Cukai di Tanjung Perak. Nah dari situ nanti mereka akan melakukan perizinan untuk melakukan pembongkaran dan pemuatan di luar kawasan Pabean misalnya. Nah dan itu memang dan tentu ada perbaikan dong karena ada pergantian kontainer kan di sana kan. Ada pergantian sarana pengangkut yang menuju ke luar daerah Pabean misalnya. Terus ada perubahan tanggal perkiraan ekspor misalnya. Dan semua pergantian itu dilakukan oleh si eksportir. Eksportir kan dari sini. Tentu mereka juga akan berkoordinasi dengan kita gitu loh. Nah, hasil dari dokumen perbaikan-perbaikan itu nanti akan disampaikan ke Surabaya. Jadi memang ada komunikasi, tentu ada komunikasi supaya legal formalnya terpenuhi dan sesuai dengan yang di Per 27 2023. Iya. Kemarin kan kalau ekspornya MTM itu kan punya frozen itu. Iya, frozen loan. Kalau ekspor angkut laju itu berlaku untuk semua komoditas barang atau cuma komoditas tertentu aja, Bang? Mungkin dari Bang. Nah, jadi untuk mekanisme ekspor angkut lanjut itu berlaku untuk semua komoditi. Jadi semua komoditi. Jadi tidak dikecualikan komoditi apa. Cuma mekanismenya yang berbeda. Nah, sebenarnya kenapa mekanisme ini ada? Itu sebenarnya untuk mengakomodir wilayah-wilayah, terutama wilayah timur nih, yang seperti tadi Mas Galuh sampaikan, sarprasnya terkait logistik itu belum memadai. Jadi belum ada kontainer ekspor, belum ada kapal ekspor yang direct yang langsung bisa keluar. Jadi diadakanlah ekspor angkut lanjut sebagai salah satu fasilitas perdagangan yang disiapkan oleh Bea Cukai. Jadi seluruh komoditi bisa Mas, bisa dilakukan mekanisme angkut lanjut ini. Seperti itu. Seluruh komoditi bisa, tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Siap, itu sesuai dengan dari barangnya mensyaratkan syarat apa, nah itu tetap harus dipenuhi. Gitu. Oke, mungkin ini dari sisi eksportir ya, Pak. Ini kan kalau kita bilang ekspor angkut lanjut itu kan melibatkan dua kantor Pabean ya, Pak. Siap, betul. Kalau kita bilang di Ternate, lebih seringnya kan ke Tanjung Perak ya, Pak. Ya, Surabaya. Nah itu kalau dari sisi eksportir itu bagaimana ya, Bang, memastikan kalau kontainer atau kemasan dari barang yang mereka ekspor itu aman dan tidak mengalami kerusakan, Bang? Apakah ada yang bisa ekspor dilakukan atau dari Bea Cukai lakukan untuk memastikan kalau barangnya itu aman? Nah, jadi ya itu tadi kembali Mas Galuh, karena kan semua pergerakan itu mekanisme kan ada dokumen tuh. Jadi eksportirnya memegang namanya PEB, pemberitaan ekspor barang. Nah, agennya itu memegang yang namanya outward manifest dan kemudian nanti di Surabaya inward manifest. Jadi setiap pergerakan barang itu bisa dipantau. Jadi pengguna jasa juga bisa memantau barangnya apakah sudah sampai di Surabaya dalam keadaan yang baik, utuh atau seperti apa. Karena jika barang ekspornya sudah diangkut di atas sarana pengangkut, jadi tanggung jawab atas barang itu sudah pindah ke sarana pengangkut ke agennya. Jadi agen itu memiliki tanggung jawab mengangkut barang sampai dengan pelabuhan yang ekspor tadi. Nah, nanti di sana agen akan melakukan penanganan terhadap barang ekspornya, diturunkan. Nanti tentu pihak eksportir ini tentu mempunyai juga orang atau stafnya di pelabuhan ekspor sana yang akan menerima barang tersebut dan akan melihat apakah ada kerusakan atau sebagaimana mestinya gitu kan penanganannya. Nah, tentu nanti itu semua terdokumentasi, Mas Galuh. Jadi ada prosedurnya, ada dokumentasinya. Nah, jika memang ada kerusakan atau ada misal barang yang tidak dapat diangkut, nah itu ada mekanismenya lagi nanti selanjutnya, seperti itu. Oke, kalau tadi itu kan terkait keamanan barangnya, Pak. Kalau terkait dokumen-dokumen ini, bagaimana eksportir itu bisa memastikan kalau
seluruh proses termasuk dokumen-dokumennya itu lengkap gitu Bang? Tentu kan pertama yang tadi saya sampaikan itu pengguna jasa eksportir sebelum melakukan ekspor mereka kan harus melihat juga tuh barangnya. Barangnya itu apakah memerlukan izin dari instansi teknis terkait, instansi teknis lainnya. Nah itu kalau di kita kan ada namanya ID barang itu HS code. Nah di Bea Cukai itu ada namanya HS code. Jadi setiap barang itu ada kodenya HS code-nya. Nah, setiap eksportir itu harus tahu HS code barangnya apa. Kalau memang mereka belum bisa menentukan, mereka bisa berkonsultasi dengan kita di Bea Cukai. Nanti dari hasil HS code itu bisa dicek untuk barang tersebut apakah memerlukan izin dari instansi teknis. Apakah memerlukan izin namanya LARTAS kalau di Bea Cukai kan, larangan dan pembatasan. Nah, sebelum itu dipenuhi, si pihak ekspor ini tidak dapat menyubmit dokumennya karena pasti akan reject. Udah ada barrier lah di CISA itu. Jadi tentu di awal itu eksportir harus intens komunikasi dengan pihak Bea Cukai, dengan pihak izin teknis terkait untuk mengetahui apakah atas barang tersebut ada lartasnya seperti itu. Berarti terkait dokumen tuh memang dari eksportir harus benar-benar memperhatikan kelengkapannya Mas. Betul Mas. Cuma kan kalau kita lihat ya Bang, nggak semua pengguna jasa lah kita bilangnya entah eksportir atau importir tuh paham soal aturan. Mungkin bisa dijelaskan izin Bang Tri. Mungkin bagaimana kita sebagai Bea Cukai itu memberikan mungkin entah bantuan atau mungkin dari Bea Cukai itu menyampaikan informasi kepada pengguna jasa, terutama kepada eksportir yang menggunakan alur lanjutan. Itu peran kita bagaimana, Bang? Peran kita sangat itu ya, kita memberikan asistensi tentunya ke eksportir itu, terutama eksportir yang baru mau untuk melakukan ekspor ya. Untuk MTM ini kemarin memang dia sebelumnya kan masih kegiatannya lokal, dan untuk ekspor ini mereka harus kita asistensi dulu, tentunya dengan bantuan dari instansi terkait, terutama karantina, karena memang untuk ekspor ini tidak serta-merta kita saja yang berperan, karena tentu ada peran dari karantina juga untuk terkait dengan dokumentasinya juga di sana. Pada sini ada namanya HC atau fitosanitary, di Surabaya juga ada HC dan fitosanitary. Dan itu juga berdasarkan koordinasi itu kita mempunyai sebuah program namanya kita sebut SEMUT ya, Sinergi Ekspor Maluku Utara. Melalui sinergi tersebut kita menggandeng beberapa kementerian dan lembaga yang ada di Ternate khususnya, atau di Maluku Utara pada umumnya ini, untuk melakukan bersama-sama bersinergi untuk membantu dan memperkuat ekspor yang ada di Maluku Utara supaya mempunyai nilai lebih di daerah sendiri gitu. Jangan sampai ekspor-ekspor yang ada di Ternate atau Maluku Utara ini dibawa keluar ke daerah di luar Ternate. Karena untuk diketahui bahwa tahun 2024 saja sekitar 11 juta dari 11 juta nilai yang produk yang ada di Maluku Utara itu yang dikeluarkan dari Maluku Utara, setengahnya itu diekspor melalui daerah lain. 5 juta US dollar itu diekspor dari Ternate, tapi sisanya itu diekspor dari daerah lain. Jadi diharapkan dengan sinergi ini, dengan ada program SEMUT ini, dan kita melakukan asistensi bersama-sama terhadap calon-calon eksportir yang memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan ekspor melalui Maluku Utara, kita akan terus berkomitmen, kita akan melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka mau dan bergairah untuk membangun daerahnya sendiri dan melakukan ekspor dari Ternate atau Maluku Utara pada umumnya. Jadi melalui forum SEMUT itu Betul, betul. Bea Cukai berkolaborasi dengan Kementerian lembaga lain. kementerian yang lain berupaya untuk mengasistensi eksportir dan calon-calon eksportir. Ya, mungkin ini terakhir ya Bang. Mungkin dari Bang Kirman dulu. Mungkin pesan-pesan atau saran-saran
yang bisa disampaikan ke mungkin calon-calon eksportir nih yang menonton podcast ini, biar memberikan motivasi kepada calon-calon eksportir agar bisa melakukan ekspor dari Maluku Utara. Oh iya. Nah, jadi kepada Sobat WK, kita ketahui bahwa hasil bumi di Maluku Utara ini sangat luar biasa. Dan itu semua berkualitas sebenarnya jika kita ingin melakukan ekspor. Jadi, ayo kita sama-sama membangun Maluku Utara, dimulai dari dengan menjadi eksportir, walaupun mungkin dari kecil-kecil dulu, dan jangan mudah terperdaya dengan misal ada yang menawarkan akan melakukan ekspor dengan meminta biaya segini, segitu. Itu ekspor itu tanpa biaya. Jadi ekspor itu tidak ada biaya, tidak ada pungutan sama sekali. Silahkan datang ke kantor Bea Cukai, nanti kami akan asistensi, akan kami arahkan sampai memang benar-benar produk tersebut dapat dilakukan ekspor. Nah, karena seperti yang tadi disampaikan, kami ada namanya SEMUT. Jadi itu sinergi ekspor Maluku Utara itu menggandeng instansi lain. Jadi jangan takut, jangan ragu, silahkan datang ke kami akan asistensi. Dan terakhir saya sampaikan bahwa ekspor itu mudah dan legal itu mudah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari Antri. Kalau dari saya, ya mari kita majukan ekspor kita melalui Maluku Utara, dan slogannya sama dengan Bang Firman, ekspor itu mudah. Gitu aja. Ekspor itu mudah. Oke, sekian podcast Bea Cukai Ternate terkait ekspor angkut lanjut kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat Sobat WK. Sekian dan terima kasih.